Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas soal khususnya buat peserta di Kementerian Agama ya atau Kemenag terkait dengan materi soal-soal moderasi beragama. Ini materi ini diambil dari buku saku Kemenag ya, buku saku Kementerian Agama langsung. Ini dari Kemenag agar lebih valid dan sesuai dengan kisi-kisi terkait soal-soal yang akan muncul di materi moderasi beragama, termasuk saya tampilkan juga prolog dari Menteri tahun periode 2019 ya, ketika buku ini diluncurkan, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Oke, ini adalah jadwal pelaksanaan CAT moderasi beragama ya, nanti tanggal 27 Desember. Ini informasi ini didapat dari Ropeg Kemenag. Ini buat teman-teman yang mau melaksanakan tes pelaksanaan CAT moderasi beragama. Teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai salah satu referensi ya, agar teman-teman bisa menjawab soal-soal moderasi beragama dengan tepat sesuai dengan kisi-kisi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, ini prolog dari Pak Menteri ya, waktu itu tahun 2019 ketika buku moderasi beragama ini diluncurkan, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Beliau buku ini hadir untuk menjelaskan tentang moderasi beragama serta berusaha menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, mengapa moderasi beragama penting dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia khususnya, dan bagaimana cara atau strategi implementasi moderasi beragama tersebut agar umat beragama menjadi moderat. Secara singkat dapat dijelaskan di sini bahwa moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi yang dalam KBBI didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Oke, ini masih dalam prolognya Pak Lukman Hakim ya. Ini adalah mengapa moderasi beragama? Nah, ini pertanyaannya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering diajukan. Mengapa kita bangsa Indonesia khususnya membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama? Secara umum jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya 3 alasan ya utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Bagi teman-teman yang meminta file buku saku moderasi beragama dari Menag, langsung silahkan di kolom komentar mengirimkan email ya. Nanti saya kirim buku saku tersebut agar teman-teman lebih paham referensinya. Ini saya akan mengambil satu saja ya jawabannya. Khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai. Kita langsung, apa arti moderasi?
Ini juga dari buku saku Kementerian Agama langsung ya, referensinya agar lebih tepat teman-teman. Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi. Nah, jadi namanya moderator. Ini moderasi. Tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Ini moderator. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Jadi moderasi berarti berimbang atau berada di tengah-tengah, ya. Tidak kiri dan tidak kanan. Apa itu tadi pengertian moderasi? Sekarang apa itu moderasi beragama? Jadi jangan sampai salah kaprah, yang dimoderasi itu bukan agama. Kalau agama sudah tidak perlu moderasi lagi karena di dalam agama sudah terkandung prinsip-prinsip moderasi. Jadi yang dimoderasi itu adalah bagaimana cara beragama pemeluk agamanya. Moderasi beragama berarti cara beragama, jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Ini kata kuncinya. Jadi, seseorang yang moderasi beragama, itu dia tidak ekstrim dalam beragama dan juga tidak berlebih-lebihan. Jadi, tidak ekstrim atau ekstremisme dan juga tidak berlebihan. Apa itu Pak ekstrim dan berlebih-lebihan? Lanjut. Bisa disebutkan contoh beragama yang berlebih-lebihan. Nah, ini contoh beragama yang berlebih-lebihan. Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan program sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Kenapa ya? Karena dia tidak berimbang ibadah, terus tidak memikirkan sosial, kemanusiaan, ini juga berlebih-lebihan. Atau seseorang juga bisa disebut berlebih-lebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Jadi tidak menghina agama lain. Dalam kasus seperti ini ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Nah, sekarang adakah contoh sikap ekstrim lain? Nah, kalau tadi kan berlebihan ya dalam beragama. Sekarang yang ekstrim itu seperti apa? Ada, misalnya seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Jadi misalkan kita ditugaskan di suatu daerah di mana ada tradisi misalkan disuguhi minuman yang terlarang bagi Anda minuman tersebut. Maka kita nggak boleh ikut meminum dan menyantapnya dengan alasan toleransi, dengan alasan menghargai. Kenapa? Karena itu sesuatu yang pokok, yang jelas disebutkan dalam Quran bahwa itu diharamkan atau dilarang. Nah, ya. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ini kata kuncinya. Jadi bersikap moderat itu cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Nah, ini yang harus digarisbawahi tebal ya. Di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu? Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan nalar,
juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Jadi ada tidak hanya memakai dalil-dalil nakliyah tapi juga akliyahnya dipakai. Begitupun sebaliknya, tidak mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem dalam beragama untuk bergerak ke tengah kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Apa prinsip beragama yang moderat? Prinsip A-nya ada dua. Jadi prinsip beragama yang moderat itu ada dua. Satu, adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan, hanya untuk membela keagungannya saja seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan. Nah, ini yang salah kaprah ya. Padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Oke, ini adalah contoh soal-soal moderasi beragama ya. Satu, Anda bekerja di sebuah instansi daerah di kota Anda. Suatu saat Anda ditugaskan ke daerah luar pulau, yang mana masyarakatnya mempunyai tradisi menyambut tamu dengan menyuguhi minuman khas di kalangan mereka. Tetapi Anda tahu bahwa minuman itu terlarang bagi Anda. Sikap Anda. Ingat di sini ada kata-kata terlarang bagi Anda. Tadi kan moderat itu berarti tidak juga selain tidak berlebih-lebihan juga tidak ekstrim. Nah, jadi ini kalau ini tahu terlarang maka ya kita harus patuh terhadap ajaran agama, yaitu bukan berarti kita ikut-ikutan mengatasnamakan tenggang rasa atau toleransi ketika hal itu adalah pokok. Ikut meminumnya sebagai bentuk toleransi, nah ini tidak tepat ya. Hanya mencicipinya sedikit hanya untuk menghormati dan menghargai tradisi daerah. Dalam konteks ini, mencicipi itu salah persepsi, tidak tepat ya. Nah, kenapa? Karena ini minumannya terlarang bagi Anda. Jadi kita menghormati orang lain pula menghormati kita. Kalau ini kita nggak boleh, ya kita tidak boleh meminum. Tidak meminumnya dan berterus terang bahwa minuman itu terlarang bagi Anda. Ini udah benar. Menolaknya dan langsung pergi meninggalkan tempat itu karena itu merupakan tempat maksiat. Nah, ini antara C dan D ya. Nah, yang jelas tidak ikut meminumnya atau menolaknya, tapi yang poin tertinggi adalah yang Charlie. Kenapa? Dia tidak meminumnya terus terang bahwa minuman itu terlarang. Jadi penolakannya dengan cara yang baik, saling menghormati. Tetapi prinsipnya kita tidak ikut meminumnya. Kenapa ini? Karena ini dianggap menyakiti, caranya tidak ma'ruf ya, tidak tepat. Kita tahu inti dari penolakan itu kan, inti dari konteks soal ini adalah menolak kita tidak minum. Tetapi bagaimana kita agar teman, saudara, sesama manusia dalam arti keindonesiaan, dalam arti cara-caranya dipakai secara baik dan tepat. Yang jelas prinsipnya adalah kita tidak ikut meminumnya. Begitu. Nomor 2, Anda bekerja di sebuah instansi pusat di daerah Anda. Suatu saat dalam rangka peringatan HUT RI diadakan upacara bendera. Dan semua peserta upacara hormat terhadap bendera sangsaka merah putih. Sikap Anda. A. Ikut hormat bendera dengan terpaksa karena Anda meyakini hormat bendera sama seperti perbuatan syirik. B. Berdiri di paling belakang agar tidak ada yang tahu jika Anda tidak hormat bendera. C. Ikut hormat bendera sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang gugur membela tanah air, atau dia tidak ikut hormat bendera karena perbuatan tersebut bid'ah. Ini jelas ya. Jadi hormat terhadap bendera itu adalah bukan perbuatan syirik. Kenapa? Karena tidak ada proses penyembahan terhadap bendera. Yang ada terhadap bendera itu adalah sebagai bentuk penghormatan dan bentuk menghormati jasa para pahlawan-pahlawan kita yang telah syahid, yang telah gugur menghadapi para penjajah. Itu ya. Jadi ini opsi terbaiknya adalah yang
C. Ini ikut hormat tapi terpaksa. Ini berdiri paling belakang agar tidak ada yang tahu. Tidak ikut hormat karena bid'ah. Ini tidak tepat alasannya ya. Nomor 3. Anda bekerja di instansi daerah di kota Anda. Suatu saat Anda ditugaskan untuk mengikuti diklat oleh kantor Anda. Dan Anda tidak sengaja ditempatkan sekamar dengan orang yang berbeda agama. Sikap Anda: A. Memprotes panitia dan meminta dipindahkan ke kamar, kamar lain. B. Menerima dengan terpaksa karena Anda lebih suka jika ditempatkan dengan orang yang seagama dengan Anda. Kita keep dulu. Menerima dan bersifat terbuka dengan siapa saja, secara diam-diam pindah kamar. Nah, intinya kita harus membedakan ada cara muamalah dan ada cara akidah. Nah, jadi kita boleh berbaur dengan siapapun dalam konteks dan konsep muamalah. Nah, ini hanya satu kamar dalam acara diklat, ya tidak apa-apa karena tidak ada proses penyembahan agama-agama lain dan lain sebagainya. Tapi ini bentuk pure sikap yang tidak berkaitan dengan akidah, tapi ini pure muamalah atau hubungan sesama manusia. Berarti ini poin tertingginya. Begitu ya, sangat mudah sekali untuk menjawab soal-soal moderasi beragama ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman untuk paham, memahami, dan tentunya bisa lulus di materi moderasi beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.